Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alushirmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita ulas berita. Episode kali ini akan mengulas berita-berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak tanggal 15 Februari 2022. Ini bentuk korannya rekan-rekan, dan berita-berita yang sudah terbit di koran sn.com yang terbit dari semalam hingga hari ini ya. Dan seperti biasa pada ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Apa kabar, Den? Baik. Alhamdulillah ya. Dan untuk rekan-rekan penikmat SN ketahui, Dedi Suhendra adalah redaktur pelaksana yang mengemas dan mengolah berita-berita untuk terbit di halaman 1. Selain Dedi Suhendra, di Suara Nusantara ada juga koordinator liputan Denny Kurniawan yang katakanlah kata bahasa Palembangnya ngetem di Poresta, dan dia ada di belakang layar. Selamat malam, Den. Selamat malam, Den. Dan nanti ada ulas berita tentang penuntasan begal di Kota Palembang, Den ya. Dan Denny mungkin di belakang layar nanti ya. Oke, kita lanjut tentang ulas berita yang terbit di halaman 1 hari ini. Kita yang pertama tentang dugaan korupsi lahan jalan tol di Oki. Ya. Terkait penyidikan dugaan korupsi lahan jalan tol di Pematang Panggang Kayu Agung Oki ini kayaknya kemarin di koran Suara Nusantara edisi Selasa 15 Februari udah diterbitkan bahwa 3 saksi udah diperiksa oleh Kejati Sumsel dalam proses penyidikan. Bahkan dalam pemeriksaan itu ada 20 pertanyaan diajukan oleh jaksa penyidik pidana khusus Kejati Sumsel kepada para saksi. 25 pertanyaan. 25 pertanyaan. Oke. Kemudian untuk kasus ini belum ada tersangka ya? Ya, sejauh ini Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa belum melalui Kasipenkum mengungkapkan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan karena masih dalam proses penyidikan, dan penyidikannya saat ini masih berjalan dengan mengumpulkan alat-alat bukti. Dan dari minggu lalu ya Kejati Sumsel sepertinya running ya, Iya. Melakukan pemeriksaan ya secara maraton, dan koran sn.com lewat saya Pimret dan Redpel itu banyak mendapat respon tentang pembuatan berita ini ya. Dan kita juga membagi item berita ini dalam beberapa berita ya. Silakan klik koran sn.com untuk update berita ini ya. Dan minggu lalu siapa aja yang diperiksa, bisa diulas sebentar? Ya, di antaranya ada dari saksi dari pihak lurah, dari kecamatan, dan ada juga dari beberapa pejabat di pemerintahan. Ada juga geledah ya? Ada juga geledah ya. Oke deh ya. Selain itu ada yang disampaikan lagi terkait ini, Den? Terkait berita update hari ini terkait penyidikan dugaan korupsi lahan jalan tol di Oki ini, pada hari ini tanggal 16 Februari jaksa penyidik memeriksa sekitar 3 saksi ya. Tapi dan lebih lengkapnya. Untuk lebih lengkapnya tentang 3 saksi tersebut dan update berita hari ini, silakan klik koran sn.com. Cuma kita di redaksi Suara Nusantara sangat menyayangkan ya, ternyata di balik pembangunan jalan tol di Oki itu ternyata ada permasalahan ya. Sangat disayangkan ya. Oke, kita beralih ke berita berikutnya, Den ya. Mungkin langsung ke penuntasan begal di Kota Palembang. Ya. Mungkin lewat suara Denny bisa cerita bagaimana penuntasan begal dari Poresta? Ya, bisa. Kalau untuk penumpasan begal di Kota Palembang belakangan ini mungkin yang terbaru banyak aksi-aksi geng motor. Geng motor ya. Upaya tersendiri yang dilakukan jajaran Polrestabes Palembang, terutama dari Kapolrestabesnya Kombes Pol Muhammad Najib. Beliau membentuk tim baru yang bernama Tim Presisi, gabungan dari petugas Samapta dan Reserse Kriminal yang khususnya untuk memberantas pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang menggunakan kekerasan atau yang biasa kita sebut begal. Ada beberapa orang yang sudah diamankan, Den? Untuk orang pelakunya setiap hari pelaku-pelaku ditangkap, baik pelaku kejahatan pembegalan, copet, penodongan. Kalau untuk jumlah keseluruhannya mungkin tidak terhitung ya. Aparat menangkap pelaku-pelaku yang melakukan onar atau kejahatan. Dan ini juga langkah Polrestabes ya, kita apresiasi ya, untuk membuat nyaman warga Kota Palembang ya, karena aksi begal ini sering kali terjadi ya. Ya. Oke, Den ya. Nanti kita sambung lagi, Den ya. Oke. Kita lanjut lagi tentang berita yang terbit di halaman 1 ya. Itu tentang berita HL ya, tentang vonis para ini ya yang diringankan ya. Ya. Ada 4 terdakwa yang vonisnya diringankan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang. Yang mulanya berapa, kemudian jadi berapa, bisa dijelaskan lebih? Ya, yang mulanya ada 4 terdakwa ya. 2 divonis waktu tingkat Pengadilan Tipikor Palembang masing-masing divonis 12 tahun. Untuk 2 yang lagi masing-masing divonis 11 tahun.
Terkait vonis itu kan Kejati Sumsel walaupun Kejati Sumsel melakukan banding karena ada perbedaan terkait total loss kan, karena Kejati Sumsel masih menyatakan total loss, sementara hakim kemarin kan kerugian negara menyatakan 64 miliar. Yang sekarang? Nah, dari banding ini Kak, dari banding ini rupanya keluar kemarin kan tanggal 14 Senin 14 Februari udah dikeluarkan hasil banding. Dari hasil banding Pengadilan Tinggi Palembang turun. Jadi berapa itu bisa disebut? Kalau untuk yang 12 tahun, dua terdakwa 12 tahun turun menjadi 8 tahun. Untuk yang dua yang lagi, yang tadinya divonis Pengadilan Tipikor Palembang 11 tahun, di tingkat banding turun menjadi 10 tahun. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi dengan Denny tadi ya. Ya. Dan rata-rata alasan para pembegal itu dari hasil wawancara Denny apa aja itu yang membuat mereka melakukan pembegalan? Kebanyakan motif-motif atau modus-modus mereka melakukan tuh rata-rata terpengaruh dengan barang halal seperti sabu-sabu, atau yang belakang ini marak para pemuda. Kebanyakan pelaku-pelaku ini kalangan remaja atau pemuda usia 20 tahun ke atas. Yang masih Ini kecanduan main judi online atau yang Oh, jadi mereka disebut orang sulap-sulap ya. jadi mereka mengambil jalan pintas dengan membegal ya. Ya, untuk mencari uang untuk Cepatnya. judi, mereka melakukan kejahatan semacam itu. Dan mereka patut disayangkan ya generasi muda Den ya. Iya. Ah. Bahkan ada yang berstatus pelajar kalau mereka yang diamankan. Ada status pelajar ya. Ada beberapa. Jangan sebut nama Den. Lalu enggak baca koran. Oke, lanjut lagi nanti Den ya. Kita lanjut ke berita tentang perkembangan OTT KPK di Muba. Iya. Ya, apa Den? Untuk saat ini kan proses persidangan penyuap pihak terdakwa yang penyuap masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Dan terakhir itu kan sudah pemeriksaan terdakwa ya. Dan pada agenda selanjutnya, sidang selanjutnya itu tuntutan. 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 Sudah masuk agenda tuntutan ya. Tuntutan. Penyuap ini ya? Penyuap ini. Oke. Penyuap. Pemberinya. Sedangkan untuk 3 tersangka lain dalam waktu dekat segera disidangkan karena berkasnya menurut jaksa penuntut umum udah P21 atau rampung. Oke, dan untuk kasus OTT KPK di Muba ini sudah banyak saksi ya Sudah. yang diperiksa ya. Dan dalam persidangan minggu lalu ya, rata-rata itu membantah ya, Iya. menerima suap ya. Iya benar. Menerima fee Menerima terkait proyek. fee ya. Iya, terkait proyek. Ah. Ada beberapa pihak tidak mengakui ya. Tidak menerima. Oke. Agenda berikutnya minggu ini ada deh. Ya minggu ini agendanya ya tuntutan. Agenda tuntutan ya. Oke, lanjut ke pembegalan tadi. Ini masih menjadi viral ya, dan ya. Apa langkah Polrestabes selanjutnya? Mungkin ada pembinaan untuk para anak muda ini, Dan? Kalau untuk pembinaan sih dari Polrestabes belum tahu ya, belum dapat info kalau kami selaku media yang biasa sehari mengikuti sana. Cuma kemungkinan yang namanya aparat kepolisian terus melakukan penindakan bagi pelaku-pelaku yang terus melakukan kejahatan. Mungkin untuk pembinaan mereka yang sudah lapas mungkin sudah menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan. Oke ya. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Mungkin ada berita yang agak soft ya. Berita tentang tim asistensi kunjungan Bid Humas Polda Sumsel. Apa ini? Cerita dikit aja. Ya dalam rangka mewujudkan target wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Bid Humas Polda Sumsel menerima kunjungan dari asistensi penilaian internal Polda Sumsel ini Kak. Dalam rangka Penilaian. apa nih? Pembinaan ya. Pembinaan ini. Oke, kemudian ada berita tentang Bumikan Banyu Asin religius. Bupati Askolani optimis bumi sedulang setudung aman dan damai. Ya, kita patut apresiasi Bupati Banyu Asin Askolani. Ini bupati yang sangat energik ya, masih muda, dan kita doakan biar karirnya mulus ya. Apalagi program-program ini kan rakyat kan. Salah satunya adalah program religius banyak. Oke ya. Kemudian kita ke halaman 2 Ded, ya. Nah, ke halaman 2 ada apa ini ya? Anggaran lampu jalan turun 6 miliar. Oke, kita baca judulnya aja Ded, ya. Kemudian 6 pengurus Kormi dikukuhkan. Kemudian di Suara Nusantara edisi cetak itu ada halaman Lahat Bercahaya. Itu berita-berita yang memuat berita tentang kegiatan di wilayah Lahat. Oke, dan ada juga berita-berita yang untuk di Muba ya, ada halaman Muba Maju Berjaya, dan ada juga berita yang dari seluruh kabupaten kota itu ada di halaman Kemas Sriwijaya. Masih ada yang disampaikan lagi deh berita ini, berita yang akan terbit?
mungkin kita akan mengulas perkembangan dari Majelis Jaya dan perkembangan dari perkara tol Oki Kayu Agung ini. Untuk kedepannya ya? Untuk lebih lengkapnya. Baca Koran SN. SN. Oke, ya, itu ulas berita kita pada malam hari ini. Kita ada quote seperti biasa. Hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, bukan berarti itu sia-sia. Tetap like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari Lensa SN tetap tersebar di masyarakat Sumatera Selatan. Wassalamualaikum.